Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana li sa'iri syuhuri sayyida wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa shifaa'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'da. Hadratal kurama wal fudala yang sangat kami taati, kami muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz, ustazah, para sepuh bini sepuh, wabil khusus takmir masjid Raudhatul Falah beserta seluruh jajaran yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Seluruh hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita oleh Allah masih diberikan waktu, kesempatan dan kesehatan sama-sama bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini, memasuki hari yang ke-7, insyaallah nanti malam yang ke-8. Mudah-mudahan bisa sempurna awal sampai akhir, diparingi sehat sedaya. Allahumma amin. Karena hanya dengan puasa yang sempurna awal sampai akhir, kita akan betul-betul bisa mencapai derajat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul wedi dumateng Gusti Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takwa itu? Menjalankan perintahnya Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, sekaligus meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Ini bukan hal yang mudah, hadirin. Umumnya biasanya masjid, musola penuh sesak awal-awal Ramadan. Nggih napa nggih, Pak? Namun setelah memasuki pertengahan sampai terakhir, jamaahnya sudah mulai hilang. Ganti tawaf. Tawaf teng pundi, Pak? Lek teng Masjidil Haram sae nggih. Tawafe ning embong teng mall. Nah ini. Maka tujuan takwa itu bisa berhasil kalau kita sebulan penuh betul-betul
menghidupkan ibadah puasa Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pesan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, dilandasi iman takwa semata-mata menggapai ridhonya Allah, maka dia akan disucikan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, diampuni, dimaafkan dosa-dosanya. Hadis yang lain, mangqoma, menghidupkan Ramadan, baik itu malamnya, baik itu siangnya, dihidupkan dengan menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan hal yang mudah hadirin, kathah ujiannya. Nggih napa nggih, Pak? Nah, itu. Maka Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awwanah menerangkan beberapa metode agar kita ini ibadahnya itu bisa istiqomah dan sukses. Yang pertama kata beliau, ketika kamu beraktivitas rasakanlah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dialah Allah, zat yang menguasai, zat yang mengatur segala yang di langit dan yang di bumi. Allah Maha Tahu, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, yang kalian rahasiakan, yang kalian perlihatkan, wa ya'lamu ma taksibun, dan apapun yang kalian lakukan, Allah adalah zat yang Maha Tahu. Dengan puasa kita dilatih oleh Allah dalam segala aktivitas selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang yang tahu hadirin, puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Kalau kita sholat, teman kita bisa lihat, tetangga kita bisa lihat. Sedekah, haji apalagi, ngundang satu orang kampung, umroh juga begitu, kenapa nggih Pak? Tapi puasa bisa jadi sama-sama sahurnya, bareng-bareng bukanya, tapi di tengah hari siapa yang tahu ternyata dia tidak puasa. Ambil contoh hal yang ringan, misalkan siang-siang nggih di tengah jalan panas itu ya. Punya uang, gak ada yang dikenal, gak ada teman, gak ada saudara. Delalah kersane Gusti Allah, teng pinggir jalan itu ada orang jualan es degan, es doger, es campur. Kira-kira Pak, menggok nopo lurus Pak? Korodok medeni ini. Lurus terus menggok nopo lurus terus? Menggok mboten napa-napa Pak. Dibungkus buat takjil di Masjid Raudhatul. Sekali-kali es degan ya Pak ya. Alhamdulillah. Itu. Kenapa enggak ada yang dikenal, lapar, haus, punya uang, tapi tidak minum es degan? Karena merasa Allah selalu hadir melihat kepada hambanya, saya lagi puasa ya Allah. Yang halal saja kita dilatih untuk menahan diri, apalagi dari yang haram. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka ada satu riwayat yang sangat masyhur. Satu saat Khalifah Umar bin Khattab sedang mengadakan inspeksi, ingin melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Biasanya kalau pejabat dulu Pak, melihat rakyatnya itu nggak ada pengawalan, nggak ada yang mengawal, pakaiannya biasa-biasa. Di tengah jalan Khalifah Umar bertemu dengan seorang penggembala sedang mengembalakan kambing yang sangat banyak. Seorang pemuda. Maka Khalifah Umar bertanya, wahai sang pemuda, kambingmu begitu banyak? Jawabnya, ini bukan kambing saya cuma menggembalakan.
Begitu banyaknya kambingmu, mbok ya saya mau membeli 1 atau 2 gitu. Nggak bisa, saya nggak punya itu. Ini bukan punya saya. Walaupun itu bukan punya kamu, kambing itu kan banyak. Kalau kamu jual 1 atau 2, bosmu nggak akan tahu, nggak masalah, nggak kelihatan. Apa jawab sang pemuda? Bagaimana Anda ini? Karena pemuda ini belum tahu bahwasanya yang diajak omongin siapa? Khalifah. Khalifah Umar, belum kenal. Bagaimana Anda ini bisa mengatakan gak ada yang tahu? Di manakah Allah ketika saya berbuat demikian? Di manakah Allah? Mendengar jawaban seperti ini, Khalifah Umar meneteskan air mata, hadirin. Ternyata masih ada rakyatnya yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, jauh dari manusia. Kesempatan ada, gak ada orang yang tahu. Namun dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah. Coba Pak bayangkan kalau hal demikian itu kena wong Surabaya. Kira-kira dilelang napa gak sido Pak? Wah, kesempatan gak ana uang iki. Nek Surabaya daerah Krukah Pak nggih. Lek mriki mboten insyaallah nggih. Alhamdulillah. Jadi hadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Kalau itu bersifat positif, bernilai ibadah, maka kita akan tambah khusyuk. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Anda beribadah, pesan Nabi, rasakanlah Anda lagi berhadap-hadapan dengan Allah. Allah dat yang maha besar, maha segalanya, melihat yang dohir, meneliti yang batin, yang rahasia. Kita ini doif, lemah, banyak dosa, banyak kesalahan. Maka apabila Anda, kata Nabi, enggak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah Allah selalu melihat kepada hambanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau itu hal yang maksiat, eling dumateng Gusti Allah, gak sida nglakoni maksiat. Wong kadang wonten lho Pak nggih tiyang niku jenenge umat Kanjeng Nabi niku macam-macam. Dijak salat itu semangat, ya kelihatannya khusyuk. Tapi lek ngrasani nggih khusyuk. Enten mboten Pak? Ngajine bawanter fasih, lek nglokne tanggane nggih bawanter itu. Nah, karena kadang-kadang gini ku lali kalih Gusti Allah ucapannya, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz yang keluar dari mulut, setiap tindakan tangan kaki semua tercatat rapi. Allah mengutus 2 malaikat untuk mencatatnya dan jadi saksi nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yakinlah kematian sudah ada di depan mata. Satu hal yang pasti akan menjemput kita adalah kematian, hadirin. Namun banyak orang yang lupa dan lalai. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mereka akan kami uji dengan kebaikan dan keburukan, dengan ujian, dengan musibah, dan kepada kamilah mereka dikembalikan. Apabila seseorang selalu mengingat adanya mati, pasti dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingat kepada Allah, maka dia akan senantiasa istiqomah dan semangat dalam ibadah, selalu jauh dari berbagai macam maksiat. Mau malas beribadah mboten sido. Kenapa? Loh aku mari iki mati. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau Anda ingin sholatnya itu khusyuk, ibadahnya itu khusyuk, rasakanlah ibadah itu adalah ibadah yang terakhir. Setelah itu nggak bisa ibadah lagi, nyawa sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah khusyuk.
Allahu Akbar, ya Allah. Ini sholatku yang terakhir. Habis ini aku tidak tahu apakah masih bisa sholat lagi, ya Allah. Ketika panjenengan puasa tahun ini, alhamdulillah diberikan waktu kesempatan. Namun setelah ini tahun berikutnya, apakah masih diberikan kesempatan, ya Allah? Insya Allah khusyuk. Kenapa orang kadang-kadang bermalas-malasan, menunda-nunda untuk beribadah? Monggo Pak, monggo Kang, kita jamaah sholat ke masjid nanti dulu. Saya masih sibuk, pekerjaan saya banyak. Kenapa nggih Pak? Karena merasa umurnya masih panjang, masih sehat, masih kuat, punya banyak nikmat. Seolah-olah itu gak bakalan mati, menunda-nunda kebaikan. Baru setelah mati yang ada cuma penyesalan. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika kematian menjemput manusia, kata Allah, mereka menyesal dan berkata, ya Tuhanku, wahai Allah, hidupkanlah aku lagi. Memangnya kenapa kok minta hidup lagi? Karena ketika hidup dulu saya belum sempat beribadah, ya Allah. Untuk apa hidupmu? Fa'asaddaqa, saya akan bersedekah, ya Allah. Karena dulu ketika hidup punya uang, cuma ditumpuk-tumpuk, cuma mencari harta, tidak ada kesempatan untuk untuk beramal. Kadang-kadang ngapunten Pak nggih, dari rumah sudah disiapkan 100.000 untuk amal jariah di Masjid Raudhatul Falah. Alhamdulillah 10.000. Mungkin nanti ketika berbuka pengen beli bakso 2.000, sangunya cucunya. Kotaknya lewat, yang dimasukkan berapa Pak? 1.000 Pak nggih. Alhamdulillah daerah ngen kula krukah mriku 2.000 Pak. 2.000 dimasukkan, mintanya banyak. Ya Allah, sehat panjang umur, rezeki banyak, sukses. Jadi malaikat 2.000 jaluke wah, kemen itu. Ya Allah. Karena merasa masih sehat, masih panjang umur, ternyata menyesal. Kenapa dulu ya Allah saya punya uang 100.000 tidak aku infakkan amal jariah di masjid. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa memangnya? Dulu diajak ibadah, saya menunda-nunda. Diajak sholat, diajak baca Quran, diajak ngaji, saya malas. Sedih, menyesal adanya. Ini keterangan dari Allah, semua manusia akan merasakan itu. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Maka dari itu hadirin, mari senyampang kita masih diberikan waktu dan kesempatan, diberikan nikmat, kita perbanyak amal kita, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan barokahnya Ramadan kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, rezekinya banyak, halal dan barokah, putra-putri kita soleh dan solihah, selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada sumur di ladang, boleh kiranya menumpang mandi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang agar bisa berjumpa dan ngaji kembali. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.